Pernah gak sih kamu disia-siain sama orang yang kamu cintai, tapi saat kamu udah bahagia, dia datang lagi seolah gak pernah nyakitinmu? Itulah yang aku alami. Suamiku pergi ninggalin aku demi seorang janda. Tapi kini justru dia datang minta rujuk saat aku sudah menemukan kebahagiaan. Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritaku Kisah Nyata. Tempat di mana setiap kisah penuh air mata bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. Cerita kali ini tentang kesabaran seorang istri yang disakiti, tapi Tuhan gak pernah tidur. Justru dia balikin keadaan dengan cara yang tak pernah disangka. Sebelum lanjut ke ceritanya, tulis dulu di kolom komentar, absen dari daerah mana kamu nonton video ini. Biar kita tahu cerita haru ini ditonton dari seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga tulis sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, biar hati kita selalu tenang dan hidup kita penuh berkah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap kisah nyata yang kami bagikan selalu punya pesan moral yang menyentuh hati. Namaku Maya. Aku lahir dan besar di kota kecil bernama Blitar. Hidupku sederhana, tapi penuh syukur. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya cinta yang dulu kuanggap segalanya. 5 tahun lalu aku menikah dengan Dimas. Dia laki-laki yang sederhana, tapi penuh semangat dan perhatian. Waktu itu kami sama-sama berjuang dari nol. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Dindingnya mungkin kusam, tapi di dalamnya selalu terasa hangat. Setiap pagi aku bangun lebih dulu. Aku menyiapkan nasi goreng dan teh hangat kesukaannya. Dari dapur, aku bisa melihat Dimas masih tidur sambil memeluk gulingnya. Kadang aku tertawa kecil melihat wajah polosnya yang damai. "Mas, bangun, udah jam 6. Biasanya dia hanya membuka mata, tersenyum, lalu berkata lembut, "Pagi, Bu Dimas tercantik." Ucapan itu sederhana, tapi selalu berhasil membuatku tersenyum. Setelah sarapan, Dimas akan berangkat kerja. Aku mengantarnya sampai depan pintu sambil menatapnya pergi dengan doa. "Doain aku, ya, biar kerjaannya lancar," katanya. "Pasti Mas, hati-hati di jalan," jawabku sambil melambaikan tangan. Saat motornya menjauh, aku selalu berbisik pelan, "Semoga kamu tetap setia, Mas." Aku tidak tahu kenapa kata itu sering keluar, tapi seolah hati kecilku sudah tahu sesuatu. Siang harinya aku sibuk menjahit dan membantu ibu tetangga yang punya warung. Uang yang kudapat memang tidak banyak, tapi cukup menambah kebutuhan dapur. Aku senang bisa ikut membantu walau sedikit. Setiap sore, aku selalu menyiapkan makanan kesukaannya, sayur asem dan ayam goreng. Begitu Dimas pulang, ia akan duduk di kursi ruang makan, lalu tersenyum sambil berkata, "Masakan kamu gak pernah gagal. Ya, kamu tuh anugerah buat aku." Kata-kata itu selalu berhasil membuatku bahagia. Malam hari, kami sering duduk di teras rumah. Kami minum kopi dan bercerita tentang masa depan. Dimas ingin punya rumah sendiri, punya anak, dan pergi umrah bersamaku. Ia berjanji akan bekerja keras agar aku tidak perlu lelah lagi. Dan aku percaya sepenuhnya pada janji itu. Tapi waktu berjalan cepat, sedikit demi sedikit, ada yang mulai berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku bisa merasakannya. Dimas mulai sering pulang malam. Awalnya aku pikir dia hanya lembur, tapi lama-lama rasanya seperti ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Aku masih berusaha positif. Aku tetap menyiapkan makan malam, menunggu di meja makan sambil menatap jam dinding. Kadang aku tertidur di sofa dengan lampu ruang tamu yang masih menyala, lalu terbangun karena suara pintu dibuka pelan. "Maaf ya, aku lembur," katanya sambil berjalan cepat ke kamar mandi. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Padahal di dalam dada ada rasa sepi yang mulai tumbuh. Aku masih percaya bahwa semua ini hanya sementara. Aku masih yakin
Dimas tetap mencintaiku seperti dulu. Tiap malam aku berdoa agar Tuhan menjaga rumah tanggaku. Aku pikir, selama aku sabar, semua akan kembali seperti semula. Namun malam itu, aku tidak tahu kalau sebenarnya aku sedang berdoa untuk sesuatu yang akan segera hancur. Aku tidak tahu kalau kebahagiaan yang kukenal selama ini perlahan akan hilang. Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku mencintai Dimas dengan sepenuh hati, tanpa menyadari kalau cinta itu sedang diuji oleh takdir. Andai aku tahu, malam itu adalah masa-masa terakhir kebahagiaan kami, aku akan memeluknya lebih lama. Aku akan berkata bahwa aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Tapi, aku tidak tahu, aku hanya istri biasa yang berusaha menjaga rumah tangganya sebaik mungkin, tanpa sadar bahwa badai besar sedang menunggu di depan mata. Beberapa bulan setelah pernikahan kami berjalan 5 tahun, aku mulai merasa ada yang berbeda dari sikap Dimas. Ia tidak lagi sehangat dulu. Kalau dulu setiap pagi, kami selalu sarapan bersama. Sekarang ia lebih sering terburu-buru. "Mas, sarapan dulu, udah aku siapin," ucapku lembut. "Tadi udah makan di luar." "Ya," jawabnya singkat sambil menatap layar ponsel. Aku terdiam. Dulu, dia tidak pernah seperti ini. Selalu sempat makan, selalu pamit dengan senyum. Sekarang wajahnya dingin, bicaranya seperlunya saja. Setiap malam, aku menunggu suamiku pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Tapi suara motor tuanya belum juga terdengar. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu, berharap suara itu segera muncul. Saat akhirnya dia datang, aku langsung berdiri. "Mas, dari mana aja?" Aku khawatir. Dia melepas sepatu tanpa menatapku. "Kerja lembur." "Ya, banyak proyek." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku tidak bisa tenang. Setiap kali aku menatap wajahnya, aku seperti sedang berbicara dengan orang asing. Pandangan matanya tidak lagi sama. Dulu penuh cinta, sekarang penuh jarak. Aku mencoba memperbaiki suasana. Aku masak lebih enak. Aku pakai baju yang dulu dia suka. Aku kirim pesan saat siang hari hanya untuk bilang, "Hati-hati kerja ya Mas." Namun pesan itu jarang dibalas. Kadang hanya centang 2 tanpa jawaban. Kadang malah tidak dibaca sama sekali. Malamnya, kalau aku tanya kenapa tidak balas, dia selalu berkata, "Sibuk ya, banyak kerjaan." Aku berusaha menenangkan hati. Aku tidak ingin menuduh. Aku takut kalau kecurigaan hanya membuat suasana makin buruk. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Dimas. Suatu malam, aku sedang menjemur baju di belakang rumah. Dari ruang tamu terdengar suara Dimas bicara di telepon. Nada suaranya pelan dan lembut. Aku berhenti menjemur dan mendengarkan. "Iya, besok aku sempatin, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti ribet kalau ketahuan." Aku menahan napas. Siapa yang dia telepon malam-malam begini? Aku berjalan pelan ke arah pintu. Tapi begitu dia sadar aku datang, dia langsung menutup telepon dengan tergesa. "Siapa Mas?" tanyaku. "Hati-hati, teman kerja." "Ya, lagi bahas proyek." Aku tersenyum paksa, tapi suaraku hampir pecah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar sambil menggenggam tangan sendiri. Rasanya ada sesuatu yang mulai hancur. Aku menangis dalam diam, takut membuatnya sadar kalau aku curiga. Keesokan harinya, saat membereskan baju Dimas di lemari, aku menemukan sesuatu di saku celananya. Sebuah nota kecil dari toko parfum wanita. Aku menatap kertas itu lama. Aku tidak pernah membeli parfum semahal itu. Aku bahkan tidak tahu aromanya seperti apa. Dadaku sesak. Aku duduk di lantai, menatap nota itu sambil menahan air mata. Aku tidak ingin berpikir buruk, tapi bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Ada parfum baru di bajunya.
Ada senyum yang muncul tanpa alasan saat ia memegang ponsel. Dan yang paling menyakitkan, ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam spesial. Aku ingin memperbaiki hubungan kami. Aku masak makanan favoritnya, menghias meja dengan bunga kecil yang kutanam di halaman. Aku menunggu berjam-jam, tapi sampai jam 9 malam, Dimas belum juga pulang. Aku meneleponnya, nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi, sampai akhirnya pesanku terbaca tanpa balasan. Aku duduk di meja makan, sambil menatap 2 piring yang tidak tersentuh. Air mataku jatuh pelan. Aku mematikan lilin di tengah meja, lalu berbisik dalam hati, kalau kamu memang sudah tidak cinta, kenapa tidak jujur saja? Aku tahu, aku tidak sempurna, aku tidak cantik seperti perempuan di luar sana. Tapi aku selalu setia, selalu menjaga rumah, selalu mendoakan suamiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Saat aku menutup mata, aku tahu satu hal. Aku sedang kehilangan seseorang yang masih tinggal di rumah yang sama denganku. Bukan karena kematian, tapi karena hatinya sudah pergi lebih dulu. Hari itu, aku tidak lagi bisa menipu hatiku sendiri. Semua tanda-tanda yang selama ini aku abaikan, kini terasa terlalu jelas untuk disangkal. Dimas bukan hanya berubah, dia sudah menjadi orang lain. Pagi itu, aku sengaja tidak membangunkannya. Aku hanya menatap wajahnya yang terlelap. Wajah yang dulu penuh ketenangan, tapi kini terasa asing. Aku bertanya dalam hati, kemana perginya laki-laki yang dulu berjanji untuk selalu melindungiku? Siang harinya, saat aku sedang menyapu ruang tamu, ponsel Dimas yang tertinggal di meja berbunyi. Aku tidak pernah suka membuka ponsel suamiku tanpa izin. Tapi entah kenapa, kali ini tanganku bergetar ingin tahu siapa yang menelepon. Di layar ponsel tertulis nama Laras. Sebuah nama yang belum pernah kudengar. Sebelumnya, nada deringnya berhenti. Tapi beberapa detik kemudian muncul pesan. Tulisan singkat tapi menampar keras hatiku. Mas, makasih udah nemenin aku tadi malam. Aku gak tahu harus gimana tanpa kamu. Dadaku langsung sesak. Dunia seolah berhenti. Aku memandangi layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak cepat, tapi tubuhku terasa lemas. Selama ini aku mencoba percaya. Selama ini aku menutup mata. Tapi kenyataannya, semua ketakutanku benar. Malam itu, aku tidak langsung menegurnya. Aku hanya diam, pura-pura tenang. Aku ingin melihat sampai sejauh apa dia bisa berbohong padaku. Dimas pulang agak larut malam. Aku menyambutnya dengan senyum yang kaku. Lembur lagi, Mas? Tanyaku pelan. Iya. Proyek belum selesai? Jawabnya cepat tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk, tapi di hatiku semuanya sudah retak. Senyumnya tidak lagi menenangkan. Suaranya tidak lagi membuatku damai. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk memastikan semuanya sendiri. Aku bilang pada Dimas kalau aku ingin ke rumah orang tuaku selama 2 hari. Dia hanya menjawab, iya. Hati-hati di jalan. Tidak ada rasa kehilangan, tidak ada pelukan. Malam pertama aku di rumah ibu, aku tidak benar-benar beristirahat. Aku meminjam ponsel adikku dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Laras. Dari akun media sosial Dimas, aku menemukan fotonya. Seorang wanita dewasa, rapi, berpenampilan elegan. Statusnya tertulis janda dengan 1 anak. Hati ini seperti disayat. Jadi benar, dia memilih seseorang yang sudah pernah berumah tangga daripada aku, istrinya sendiri. Aku menatap foto itu lama-lama sambil menahan air mata. Aku tidak tahu harus merasa marah, kecewa, atau hanya hancur. Keesokan harinya, aku pulang lebih cepat dari rencana. Aku ingin memastikan semuanya dengan mataku sendiri. Saat aku tiba di rumah, suasana begitu sepi.
motor Dimas tidak ada di garasi. Aku masuk pelen-pelen dan duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Beberapa jam kemudian, suara motor terdengar di luar. Dimas masuk dengan wajah terkejut. Loh, ya? Katanya 2 hari di rumah ibu? Iya, aku kangen rumah. Jawabku datar. Dia duduk, membuka sepatu, lalu menatapku sebentar. Aku bisa melihat kebingungan di matanya. Aku menarik napas panjang dan berkata dengan suara pelan tapi tegas. Mas, aku tahu semuanya. Dimas terdiam. Semua apa? Apa, Laras? Jawabku singkat. Ia membeku di tempat. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia menunduk. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Tapi nggak perlu dijelaskan, Mas. Aku sudah lihat sendiri. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku cuma ingin tahu satu hal. Kenapa? Apa aku kurang? Apa kamu nggak bahagia sama aku? Dimas mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ya, aku nggak tahu. Awalnya cuma teman kerja. Aku kasihan sama dia. Dia sering curhat tentang hidupnya. Lama-lama aku terbiasa dengannya. Aku terisak, terbiasa dengannya. Lalu aku yang 5 tahun selalu di sampingmu, aku yang menemanimu dari nol. Dia terdiam, menatap lantai. Maaf ya, aku gak bermaksud nyakitin kamu. Aku berdiri. Kalau kamu gak bermaksud, kamu gak akan selingkuh. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku merasa semuanya berakhir. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Setiap sudutnya terasa dingin. Aku menangis sampai subuh, memandangi cincin di jari manisku. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta memang bisa berubah secepat itu? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu, mulai malam itu, aku bukan lagi Maya yang sama. Hatiku telah hancur, tapi aku masih berdiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu suatu saat aku harus bangkit. Sejak malam itu, hubungan kami tidak lagi sama. Dimas masih tidur di rumah, tapi rasanya seperti 2 orang asing yang hidup di bawah atap yang sama. Pagi-pagi aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kini meja makan itu terasa dingin dan sepi. Ia makan tanpa bicara, tanpa senyum, hanya menatap piringnya dengan wajah kosong. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tak sanggup keluar. Setiap kali aku membuka mulut, hatiku terasa sesak. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang sama. Dimas semakin jarang pulang. Katanya ada pekerjaan di luar kota. Tapi aku tidak lagi percaya. Aku tidak lagi menanyakan. Aku sudah terlalu lelah untuk berharap. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi 1 foto. Foto Dimas sedang makan di sebuah restoran bersama seorang wanita. Aku mengenali wajah wanita itu. Laras. Tanganku gemetar. Aku menatap foto itu lama sekali. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ternyata aku benar-benar telah digantikan. Ternyata selama ini dia tidak lembur. Dia menghabiskan waktunya dengan orang lain, dengan perempuan yang bukan istrinya. Malamnya, Dimas pulang agak larut. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya dengan mata yang sembab. Begitu dia masuk, aku menunjukkan ponselku. Ini siapa, Mas? Dia menatap foto itu, lalu menarik napas panjang. Maya, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Suaraku bergetar. Bahwa kamu sekarang sudah punya perempuan lain? Bahwa kamu bohong setiap malam? Iya, menunduk. Maya, aku minta maaf. Maaf, aku tertawa getir. Kamu pikir kata maaf bisa memperbaiki semua ini? Dimas terdiam. Ia duduk, lalu berkata lirih. Iya, aku memang salah. Tapi aku udah gak bisa pura-pura lagi. Aku sama Laras, kami saling butuh.
Kata-katanya menusuk jantungku. Saling butuh? Lalu aku ini siapa? Perempuan yang menemaninya dari nol? Yang masak setiap pagi? Yang doanya selalu menyebut namanya? Apa aku cuma seseorang yang tidak berarti? Aku berdiri. Air mataku sudah tak terbendung. Kalau kamu merasa lebih bahagia sama dia, pergilah. Aku gak akan tahan kamu lagi. Tapi ingat Mas, kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan bertahan lama. Dimas menatapku lama. Matanya mulai berkokok-koka. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Lalu ia berdiri, masuk ke kamar, dan mulai mengemas beberapa pakaiannya. Suara resleting koper membuat dadaku terasa sesak. Setiap kali dia melipat bajunya, rasanya seperti satu persatu kenangan ikut dikemas bersamanya. Sebelum pergi, ia berhenti di depan pintu. Maaf ya, aku gak tahu harus gimana. Aku cuma pengen jujur. Aku menatapnya dengan mata yang basah. Kalau kamu benar-benar jujur, kamu gak akan hancurin rumah tangga kita. Tanpa menunggu jawaban, dia melangkah pergi. Suara pintu tertutup menjadi akhir dari segalanya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan keheningan. Hanya ada aku, sendirian di ruang tamu, dengan perasaan hancur yang tak bisa dijelaskan. Malam itu aku duduk lama di lantai. Aku memeluk foto pernikahan kami, sambil menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi hidup tanpa dia. Yang aku tahu, cintaku sudah berakhir dengan cara paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya menjadi masa terberat dalam hidupku. Aku kehilangan semangat. Aku jarang makan. Aku bahkan tidak lagi membuka tirai jendela rumah. Aku tidak ingin orang melihat wajahku yang penuh luka. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Mereka tahu Dimas pergi bersama janda dari tempat kerjanya. Aku hanya bisa menunduk setiap kali mendengar namaku disebut. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, ada satu hal yang tetap aku lakukan. Aku masih berdoa setiap malam. Aku menangis di sajadah. Aku berkata pada Tuhan, kalau memang dia bukan jodohku, tolong kuatkan aku. Tolong jangan biarkan hatiku mati karena rasa sakit ini. Pelan-pelan, aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua janji bisa dipegang selamanya. Bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kesetiaan. Malam demi malam berlalu. Rasa sakit itu belum hilang. Tapi aku mulai bisa berdiri sedikit demi sedikit. Aku mulai percaya. Mungkin kehilangan ini bukan akhir. Mungkin ini adalah cara Tuhan memaksaku menemukan diriku sendiri. Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap pagi aku bangun dengan mata bengkak dan hati yang berat. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bantal yang masih menyimpan bekas tidurnya. Kadang aku berharap semuanya hanya mimpi. Tapi setiap kali menatap kamar yang kosong, kenyataan kembali menyakitiku. Rumah ini terasa sunyi. Tidak ada lagi suara langkah Dimas. Tidak ada lagi tawa di pagi hari. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan. Meski hidupku berhenti di tempat, setiap sudut rumah mengingatkanku padanya. Di dapur, masih ada cangkir favoritnya yang belum sempat kubuang. Di ruang tamu, masih tergantung foto pernikahan kami. Senyum yang dulu tulus, kini terasa seperti pengkhianatan. Aku sering berdiri lama di depan foto itu, bertanya pada diriku sendiri. Apa aku kurang berjuang? Apa aku terlalu percaya? Hari demi hari aku mencoba menata hati, tapi rasa sakit itu selalu datang tanpa diundang. Kadang aku menatap jendela di malam hari, melihat lampu rumah tetangga yang masih menyala. Di sana mungkin ada keluarga yang sedang tertawa, saling bercerita, dan saling mencintai. Sedangkan aku hanya duduk sendirian, memeluk diri sendiri agar tidak hancur. Beberapa tetangga datang menengok. Mereka mencoba menenangkanku. Tapi kalimat seperti sabar ya,
Nanti juga Dimas sadar. Hanya membuat hatiku makin remuk. Aku tidak ingin Dimas sadar. Aku hanya ingin dia tidak mengkhianatiku sejak awal. Ibuku juga datang suatu sore. Beliau memelukku erat. Sudahlah nak, kalau memang dia bukan jodohmu, jangan dipaksakan. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Aku hanya menangis di pelukannya. Tanpa bisa menjawab, aku tidak marah pada Tuhan. Aku hanya belum siap menerima kenyataan. Hari-hari berlalu, aku mulai kehilangan semangat. Aku jarang makan, tubuhku mulai lemah. Kadang, aku bahkan lupa mandi karena hanya menangis dan tertidur. Aku merasa hampa, seolah jiwaku ikut pergi bersama Dimas. Tapi di tengah rasa hancur itu, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Doa. Setiap malam, aku duduk di sajadah, menatap langit-langit rumah, dan berbicara dengan Tuhan. Aku berkata, kalau memang aku harus sendiri, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci meski aku disakiti. Doa itu yang menyelamatkanku dari kegilaan. Sedikit demi sedikit aku mulai sadar. Aku tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Dimas mungkin sudah bahagia dengan pilihannya, tapi aku masih punya hidup yang harus dijalani. Suatu pagi, aku keluar rumah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Udara segar menyentuh wajahku. Matahari terasa hangat di kulitku. Dan aku sadar dunia masih berputar. Aku masih diberi napas. Berarti Tuhan masih punya alasan untukku bertahan. Aku mulai membersihkan rumah, menyapu debu, mencuci baju, dan menata ulang perabotan. Aku ingin menghapus setiap kenangan yang membuatku sakit. Foto pernikahan itu kini ku simpan di dalam kotak. Cangkir kesukaannya ku buang. Tidak mudah, tapi aku tahu aku harus mulai dari awal. Malam itu aku menulis sesuatu di buku kecilku. Sebuah kalimat yang kemudian menjadi pengingat hidupku. Terkadang Tuhan menghancurkan hatimu agar kamu sadar bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menulis itu sambil menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena mulai mengerti bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dari manusia. Kadang datang dari kekuatan yang membuatmu tetap berdiri saat semua orang pergi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak ingin terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku punya 2 tangan dan hati yang masih bisa berjuang. Aku melamar kerja di toko bunga kecil dekat rumah. Pemiliknya, seorang ibu baik hati, menerimaku dengan senyum hangat. Yang penting, kamu mau belajar, nak. Di sini tempatnya orang yang ingin bangkit. Hari-hariku mulai berubah. Aku sibuk merangkai bunga, mengantarkan pesanan, dan berbicara dengan pelanggan. Warna-warna bunga yang cerah, seolah perlahan mengisi kembali hidupku yang gelap. Untuk pertama kalinya, sejak ditinggal Dimas, aku bisa tersenyum tanpa pura-pura. Aku tahu, lukaku belum sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya sekarang aku sedang berusaha. Aku tidak lagi ingin menunggu seseorang yang memilih pergi. Aku ingin menunggu diriku sendiri menjadi kuat kembali. Dan malam itu sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Maya, kamu hebat. Kamu mungkin disakiti, tapi kamu tidak kalah. Suatu hari nanti, semua air mata ini akan berubah jadi kekuatan. Waktu terus berjalan. Hari demi hari terasa sedikit lebih ringan. Air mata yang dulu selalu jatuh setiap malam kini mulai berhenti. Aku masih ingat semua rasa sakitnya, tapi kini aku belajar berdamai dengan masa lalu. Aku masih bekerja di toko bunga milik Ibu Ratna. Beliau orang yang sangat baik, selalu menyemangatiku setiap kali aku terlihat sedih. Kalau kamu sedih terus, bunga-bunga ini ikut layu, nak, katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. Tapi dalam hati aku tahu, ucapan itu benar. Setiap pagi aku datang lebih awal ke toko. Aku menyapu lantai, merapikan pot bunga, dan menata buket pesanan pelanggan. Aroma bunga mawar dan melati membuat hatiku tenang.
Rasanya seperti terapi yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan lukaku. Aku mulai akrab dengan pelanggan. Banyak yang tidak tahu kisahku. Dan aku juga tidak ingin menceritakannya. Aku hanya ingin dikenal sebagai Maya. Perempuan yang suka bunga dan selalu tersenyum. Bukan Maya yang ditinggal suami karena janda. Dari hasil bekerja itu, aku bisa menabung sedikit demi sedikit. Awalnya hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi seiring waktu, aku mulai berpikir untuk membuka sesuatu sendiri. Aku ingin punya usaha kecil, agar tidak selamanya bergantung pada orang lain. Malam-malamku kini diisi dengan rencana. Aku menulis ide di buku kecilku. Nama toko, desain logo, hingga bagaimana caranya memasarkan lewat media sosial. Aku tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi aku punya niat dan semangat. Beberapa bulan kemudian, dengan izin Ibu Ratna, aku mulai membuka toko bunga kecil di depan rumah. Hanya berupa meja kayu, beberapa pot, dan papan sederhana bertuliskan Maya Floris. Aku tidak menyangka. Ternyata banyak tetangga yang datang membeli. Mereka bilang, bangga bungaku selalu tampak segar dan rapi. Setiap kali pelanggan tersenyum membawa buket pesanan, aku merasa bahagia. Rasanya seperti Tuhan sedang memberiku hadiah atas semua luka yang pernah aku lalui. Pagi hari, kini bukan lagi waktu untuk menangis. Aku sibuk menyiram bunga, membungkus pesanan, dan mencatat pesanan online. Aku mulai menerima pesanan lewat aplikasi, dan ternyata peminatnya banyak. Beberapa orang bahkan datang dari luar kota. Aku sering melihat pesan dari pelanggan yang menulis, "Terima kasih. Bunga kiriman kamu bikin hari aku bahagia." Setiap kali membaca itu, aku meneteskan air mata kecil. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa membuat orang lain bahagia lagi. Di sela kesibukan, kadang aku teringat Dimas. Bukan karena rindu, tapi karena aku ingin berterima kasih. Kalau dia tidak pergi, mungkin aku tidak akan tahu seberapa kuat diriku sebenarnya. Mungkin aku tidak akan tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa siapa-siapa. Suatu sore, Ibu Ratna datang ke tokoku. Beliau menatap papan namaku sambil tersenyum bangga. "Lihat, kamu sekarang udah jadi perempuan mandiri. Dulu kamu datang ke toko bunga cuma buat nyembuhin luka. Sekarang kamu justru bikin orang lain tersenyum lewat bunga." Aku tersenyum, tapi mataku berkaca-kaca. "Semua ini karena ibu juga," jawabku pelan. "Tapi yang paling penting karena kamu gak nyerah," kata Ibu Ratna. Kata-kata itu menancap di hatiku. Aku memang tidak menyerah. Aku sempat hancur, tapi aku memilih untuk berdiri. Mungkin itu yang disebut kekuatan perempuan. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu bisa bangkit lagi. Sejak saat itu, aku mulai lebih aktif. Aku membuat akun media sosial untuk tokoku. Aku unggah foto-foto bunga dengan caption penuh makna. Setiap postinganku selalu ada kalimat yang mengingatkanku pada perjalanan hidupku. Seperti dari duri tumbuh bunga yang indah, atau luka bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Beberapa minggu kemudian, tokoku mulai ramai. Aku mulai kewalahan menerima pesanan. Kadang aku bekerja sampai larut malam, tapi kali ini aku lelah dengan bahagia. Aku tahu hidupku belum sempurna. Aku masih sendiri, tapi aku tidak lagi kesepian. Aku dikelilingi oleh hal-hal yang aku cintai, dan yang terpenting, aku sudah menemukan diriku yang dulu hilang. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap meja kerja yang penuh dengan bunga mawar merah. Aku tersenyum sambil berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang, aku menangis karena bersyukur." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku yakin aku sedang berjalan di jalan yang benar. Sudah hampir 2 tahun sejak Dimas pergi meninggalkanku. Dan selama 2 tahun itu, hidupku berubah sepenuhnya. Aku bukan lagi Maya yang dulu hanya tahu menangis di kamar. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu seseorang yang tidak akan kembali.
Aku kini adalah Maya yang baru, perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Usaha bunga kecilku yang dulu hanya di depan rumah, kini tumbuh pesat. Setiap hari ada saja pesanan yang masuk, baik dari dalam kota maupun luar kota. Aku bahkan tidak menyangka toko kecilku kini dikenal banyak orang. Semuanya berawal dari satu unggahan di media sosial. Suatu hari aku mengunggah video singkat tentang proses merangkai bunga sambil menulis caption seperti bunga, kita tumbuh dari luka dan menjadi indah pada waktunya. Aku tidak menyangka video itu viral, banyak orang menulis komentar yang membuatku menangis haru. Mbak Maya, ceritanya menguatkan aku. Aku juga pernah disakiti, tapi setelah lihat video ini, aku pengen bangkit lagi. Ribuan orang menonton. Pesanan bunga datang bertubi-tubi. Bahkan ada yang mengundangku untuk mengisi acara motivasi di kampus. Katanya, mereka ingin aku bercerita tentang bagaimana aku bangkit dari pengkhianatan. Aku hanya tersenyum saat menerima undangan itu. Dulu aku malu dengan kisah hidupku. Tapi sekarang aku sadar, ceritaku bisa jadi pelajaran bagi banyak orang. Hari demi hari, Maya Floris semakin ramai. Aku mempekerjakan 2 karyawan, dan setiap pagi kami bekerja sambil tertawa. Suasana toko penuh warna dan wangi bunga. Setiap buket yang kami kirim terasa seperti bagian dari perjalanan baru hidupku. Suatu hari, seorang pelanggan datang memesan bunga dalam jumlah banyak. Dia berkata, "Saya mau pesan untuk acara pernikahan anak saya." Aku membantu memilih warna dan tema bunga. Saat dia melihat hasilnya, dia tersenyum dan berkata, "Bunga-bunga ini cantik sekali, Mbak. Ada ketulusan di setiap ikatannya." Kalimat itu membuat hatiku hangat. Mungkin karena aku benar-benar menaruh hati di setiap karya yang kubuat. Mungkin karena aku tahu rasanya hancur. Dan dari kehancuran itu, aku belajar mencintai dengan cara yang baru. Aku mulai dikenal di kalangan floris. Beberapa kali aku diundang ke pameran bunga di luar kota. Aku melihat toko-toko besar dengan nama terkenal. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa kecil lagi. Aku tidak iri. Aku hanya bersyukur sudah sampai sejauh ini. Suatu malam aku duduk di depan toko setelah tutup. Lampu jalan berpendar lembut dan udara malam terasa tenang. Aku menatap papan kecil bertuliskan Maya Floris. Dulu papan itu kubuat dengan tangan gemetar karena takut gagal. Sekarang papan itu menjadi simbol kekuatanku. Aku menyalakan ponsel dan membuka foto-foto lama. Foto saat aku menangis sendirian, foto bunga pertama yang aku jual, foto pelanggan yang tersenyum. Semua itu membuatku sadar, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Aku pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi Tuhan tidak membiarkanku terpuruk selamanya. Dia membawaku ke titik di mana aku akhirnya bisa berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Suatu sore, aku menerima telepon dari Ibu Ratna. Beliau berkata, "Nak, aku bangga sekali lihat kamu. Kamu sudah membuktikan kalau perempuan yang disakiti bisa jadi perempuan yang kuat." Aku menangis saat mendengarnya. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, aku mungkin masih jatuh sampai sekarang." "Bukan karena aku, Maya," katanya. "Itu karena kamu mau berdiri lagi." Setelah menutup telepon, aku menatap langit sore yang berwarna jingga. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang baru kusiram. Aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa tenang. Tanpa seseorang di sisiku, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah memaafkan semuanya. Bahkan Dimas. Bukan karena aku ingin dia kembali, tapi karena aku tidak mau membawa luka itu lagi. Malam itu, aku menulis satu kalimat baru di buku kecilku. Kesuksesan terbaik bukan ketika orang lain iri melihatmu, tapi ketika kamu bisa melihat dirimu sendiri dan berkata, "Akhirnya aku bahagia tanpa pura-pura." Dan saat menutup buku itu, aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku menatap masa depan tanpa rasa takut. Hari itu,
Seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku sedang menata bunga pesanan untuk acara pertunangan seorang pelanggan. Toko kecilku ramai. Suasananya cerah dan penuh warna. Aku tersenyum pada setiap pelanggan yang datang, karena setiap senyum mereka terasa seperti hadiah untuk kerja keras yang kulakukan selama ini. Tapi sore itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan datang setelah bertahun-tahun. Aku mencoba melupakan masa lalu. Saat aku sedang mengikat pita di sebuah buket bunga, aku mendengar suara seseorang memanggil pelan dari depan toko. "Permisi." Suara itu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Suara itu terlalu familiar. Aku mendongak perlahan, dan di depan pintu toko berdiri seseorang yang pernah menjadi seluruh hidupku. Dimas. Waktu seperti berhenti. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu selalu membuatku tersenyum, tapi juga wajah yang meninggalkan luka paling dalam hidupku. Dia tampak berbeda. Tubuhnya lebih kurus, matanya sayu, dan wajahnya tidak lagi bersinar seperti dulu. Pakaian yang dikenakannya terlihat lusuh, seolah kehidupan telah memberinya banyak pelajaran. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa suara. Lalu aku menunduk pelan, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. "Apa kabar, Maya?" Suaranya lirih. Aku tersenyum tipis. "Baik," jawabku singkat. Lalu aku kembali menata bunga, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri di depan meja cukup lama. "Maya, aku tahu mungkin aku orang terakhir yang ingin kamu lihat. Tapi aku cuma pengen ngomong sebentar." Aku menghentikan pekerjaanku. "Ngomong apa, Mas?" tanyaku datar. Tanpa menatapnya, dia menarik napas panjang. "Aku salah, Maya. Aku tahu aku udah nyakitin kamu lebih dari siapapun. Tapi aku nyesel. Semuanya gak berjalan seperti yang aku kira." Aku terdiam. Tanganku gemetar, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin air mataku jatuh kali ini. Aku sudah terlalu sering menangis karenanya dulu. Dia melanjutkan, "Laras ninggalin aku. Maya, usahaku bangkrut. Aku kehilangan semuanya. Dan waktu aku sendirian, aku baru sadar yang benar-benar tulus selama ini cuma kamu." Kata-katanya membuat hatiku perih. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena betapa mudahnya seseorang menyesal setelah semuanya hancur. Aku menatapnya perlahan. "Mas, kamu datang ke sini untuk minta maaf atau minta sesuatu?" Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Aku pengen minta maaf, dan kalau boleh, aku pengen memperbaiki semuanya. Aku pengen rujuk, Maya." Aku menarik napas panjang. Kalimat itu menusuk telingaku. Rujuk, kata yang dulu aku tunggu berbulan-bulan, tapi kini terdengar hambar. Aku menatapnya dengan mata yang tenang. "Mas, waktu kamu ninggalin aku nangis tiap malam, sampai rasanya mati rasa. Aku berdoa supaya kamu balik, tapi Tuhan nggak ngabulin doa itu. Sekarang aku tahu, ternyata itu bentuk perlindungan Tuhan buat aku." Dia terdiam, air matanya mulai jatuh. "Maya, aku gak minta kamu langsung terima aku lagi. Aku cuma pengen ada kesempatan buat nebus semua kesalahanku." Aku tersenyum kecil. "Kesempatan itu udah lewat, Mas. Bukan karena aku benci, tapi karena aku udah belajar hidup tanpa kamu." Dia menunduk, tangannya gemetar. "Maya, kamu udah berubah. Kamu kelihatan lebih kuat sekarang." Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas. Karena waktu kamu pergi, aku gak punya pilihan selain jadi kuat." Suasana toko menjadi sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin dan detak jam dinding. Aku tahu, kata-kata terakhirku akan menjadi akhir dari semua yang belum sempat selesai di antara kami. "Mas Dimas," ucapku lembut. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi maaf tidak selalu berarti harus kembali. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang, dan kebahagiaan ini gak butuh masa lalu untuk melengkapinya." Dia menatapku dengan mata basah.
Mungkin ia ingin bicara lagi, tapi suaranya tertahan. Lalu perlahan, dia berdiri, menatap sekeliling toko, dan tersenyum kecil dengan wajah menyesal. Ternyata kamu benar, Maya. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku hanya tersenyum. Semoga kamu juga bisa menemukan ketenangan, Mas. Dia mengangguk, lalu melangkah pergi. Suara pintu toko tertutup pelan. Aku menatap keluar, melihat punggungnya yang menjauh. Tidak ada air mata kali ini, hanya rasa lega. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka, dari kenangan, dan dari penyesalan. Aku menatap bunga di meja kerjaku dan tersenyum, karena hidupku akhirnya mekar kembali, tanpa harus ada siapa-siapa di sisiku. Sejak hari itu, Dimas tidak pernah lagi datang ke toko bungaku. Mungkin dia tahu, tidak ada lagi tempat untuknya di hidupku. Tapi aku tahu dari beberapa orang bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Aku mendengar kabar kalau Dimas kehilangan pekerjaannya, perusahaannya bangkrut, dan ia harus menjual motor serta rumah kontrakannya. Laras, perempuan yang dulu membuatnya meninggalkanku, pergi meninggalkan dia tanpa pesan. Katanya, Laras memilih pria lain yang lebih mapan. Entah benar atau tidak, aku tidak tertarik mencari tahu lebih jauh. Aku hanya bisa menarik napas panjang, bukan karena senang mendengar kabar itu, tapi karena aku tahu, setiap perbuatan pasti punya akibatnya sendiri. Dulu aku pernah merasa tidak adil. Kenapa aku yang disakiti malah harus menanggung semua rasa sakit? Tapi sekarang aku sadar, Tuhan tidak pernah salah dalam menimbang. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas dengan caranya sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku duduk di teras toko sambil menatap langit sore. Langit berwarna jingga, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang baru kusiram. Aku merasa damai, sesuatu yang dulu sulit kurasakan. Sejak Dimas datang lagi ke hidupku, aku jadi benar-benar menyadari betapa jauh aku sudah melangkah. Dulu aku menangis memohon agar dia kembali. Sekarang aku malah bersyukur karena dia pernah pergi. Kalau saja Dimas tidak meninggalkanku, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan sebesar ini dalam diriku sendiri. Sore itu aku membuat secangkir teh dan duduk sambil membuka buku kecilku. Di halaman terakhir aku menulis kalimat baru. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari orang yang salah. Aku menulis itu dengan senyum di wajahku, bukan lagi air mata. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke tokoku membawa amplop. Dia bilang Dimas menitipkannya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas berisi tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Maya, aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling berat bukan kehilangan rumah, uang, atau pekerjaan. Yang paling berat adalah kehilangan kamu. Aku tidak minta kembali. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku doakan kamu selalu bahagia." Aku menutup surat itu dengan air mata yang jatuh pelan. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata keikhlasan. Aku berdiri dan menatap keluar jendela toko. Di luar, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Hidup terus berjalan, dan aku harus berjalan bersama waktu. Aku sudah memaafkannya sepenuhnya. Karena memaafkan bukan berarti aku kalah, tapi karena aku ingin hatiku benar-benar bebas dari beban masa lalu. Hari-hari berikutnya, hidupku berjalan damai. Usahaku semakin berkembang. Aku sering menerima undangan untuk mengisi acara motivasi perempuan. Mereka memanggilku dengan sebutan Mbak Maya yang kuat. Kadang aku tersenyum sendiri mendengarnya. Aku tidak pernah merasa sekuat itu. Aku hanya berusaha bertahan saat hidup memaksaku untuk kuat. Suatu malam, aku menatap ke langit dan berkata dalam hati, "Tuhan, terima kasih. Dulu aku jatuh, tapi Engkau tidak membiarkan aku sendirian.
Engkau angkat aku dengan cara yang indah. Aku belajar bahwa tidak semua kehilangan harus ditangisi. Ada kehilangan yang justru membuat kita menemukan makna hidup sebenarnya. Ada luka yang justru menjadi pintu menuju kebahagiaan baru. Kini setiap kali aku melihat pelanggan yang membeli bunga untuk pasangan mereka, aku hanya tersenyum dan berkata, semoga cintanya selalu dijaga oleh kesetiaan. Mereka tidak tahu kalau di balik senyum itu ada seorang perempuan yang pernah hancur, tapi kini sudah sembuh. Malam itu sebelum tidur, aku menulis satu kalimat terakhir di buku kecilku. Dulu aku berdoa agar dia kembali. Sekarang aku berdoa agar aku tidak pernah kehilangan diriku lagi. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar tenang. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi dendam, yang tersisa hanya kedamaian. Aku tahu hidupku belum berakhir. Masih banyak hal yang akan aku lalui, tapi kali ini aku tidak takut karena aku sudah membuktikan sendiri bahwa perempuan yang pernah disakiti bisa bangkit, bisa bahagia, dan bisa memaafkan tanpa harus kembali. Sudah 3 tahun sejak semua kejadian itu berlalu. 3 tahun sejak Dimas pergi, lalu datang lagi hanya untuk meminta maaf. Dan 3 tahun sejak aku benar-benar memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa dia. Sekarang, setiap pagi, aku membuka toko bunga dengan hati yang tenang. Mendengar suara burung, aroma mawar, dan sinar matahari yang masuk dari jendela. Semuanya membuatku merasa bahwa hidup ini indah sekali. Aku bukan lagi Maya yang dulu mudah menangis karena ditinggalkan. Aku bukan lagi perempuan yang merasa hidupnya hancur karena kehilangan seseorang. Sekarang aku adalah Maya yang penuh syukur, perempuan yang tahu betul bahwa cinta sejati tidak datang dari manusia, tapi dari hati yang tulus dan iman yang kuat kepada Tuhan. Usaha bungaku kini semakin maju. Aku sudah punya 2 cabang baru di kota sebelah. Aku juga mulai mengajar kursus merangkai bunga untuk ibu rumah tangga. Melihat wajah-wajah mereka yang semangat belajar, mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu. Perempuan yang dulu hampir menyerah, tapi memilih untuk bertahan. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, "Terima kasih Maya. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku doakan kamu selalu bahagia." Aku tahu siapa yang mengirimnya. Dimas. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi air mata. Aku membalas pesan itu dengan kalimat pendek. "Terima kasih Mas. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Setelah itu, aku menghapus nomornya. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah benar-benar menutup halaman itu dalam hidupku. Sore harinya, aku duduk di teras toko sambil memandangi langit jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan arti bahagia yang sesungguhnya. Bahagia bukan karena punya seseorang di sampingmu, tapi karena kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Bahagia bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tahu bagaimana cara mensyukuri yang sederhana. Aku ingat kata-kata ibuku dulu, kalau kamu disakiti, jangan balas dengan kebencian, balaslah dengan keberhasilan dan doa yang baik. Dan sekarang aku paham maknanya sepenuhnya. Dulu aku berpikir, kehilangan Dimas adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu justru awal dari bab baru dalam hidupku. Bab yang berisi ketegaran, perjuangan, dan keikhlasan. Aku belajar bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu kecuali akan menggantinya dengan yang lebih baik. Malam itu sebelum menutup toko, aku melihat sepasang muda-mudi datang membeli bunga. Mereka terlihat bahagia, saling tersenyum dan menggenggam tangan. Aku merangkai bunga sambil berkata pelan, "Semoga cinta kalian selalu dijaga dengan kejujuran." Mereka mengucapkan terima kasih dan pergi sambil tertawa kecil.
Aku menatap mereka sampai menghilang di tikungan jalan. Dan entah kenapa, aku tersenyum. Bukan karena iri, tapi karena akhirnya aku bisa melihat cinta tanpa rasa takut lagi. Sebelum tidur, aku menulis kalimat terakhir di buku kecilku. Kalimat yang menjadi penutup dari seluruh perjalanan panjang ini. Kadang Tuhan memisahkanmu dari orang yang kamu cintai. Bukan karena Dia ingin menghukummu, tapi karena Dia ingin kamu belajar mencintai dirimu sendiri dulu. Dan saat kamu berhasil melewati semuanya, kamu akan tahu bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang penuh berkah. Aku menutup buku itu dengan senyum di wajah. Air mataku jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan karena sedih. Air mata itu adalah tanda syukur. Karena aku berhasil melewati badai dan keluar sebagai diriku yang baru. Aku menatap ke langit malam yang penuh bintang. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih Tuhan. Dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang aku menangis karena Engkau ajarkan aku cara menemukan kebahagiaan sejati." Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang damai, tanpa bayangan masa lalu, tanpa luka, tanpa penyesalan. Yang tersisa hanyalah rasa tenang. Karena aku tahu, akhir dari semua luka bukanlah air mata, melainkan keikhlasan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kehilangan adalah musibah. Terkadang, kehilangan adalah cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama seperti Maya, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Tuhan selalu punya cara indah untuk mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan. Tetaplah sabar, tetaplah kuat, dan percayalah bahwa waktunya akan tiba. Jangan pernah menyesali seseorang yang meninggalkanmu, karena bisa jadi kepergiannya adalah awal dari hidup yang jauh lebih baik. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis di kolom komentar absen dari daerah mana kamu menonton. Dan jangan lupa juga tulis sholawat Nabi Muhammad agar hidup kita selalu penuh berkah dan ketenangan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata mengharukan lainnya setiap harinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu punya rencana indah di balik setiap luka yang kamu alami.